Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur dengan stambuk L1312002 dengan PPT Manajemen dan Perencanaan Sumber Daya Hutan. Pengertian manajemen dan perencanaan sumber daya hutan. Manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan melalui kegiatan dengan orang lain. Manajemen hutan dalam pandangan luas adalah integrasi faktor-faktor biologi, sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pengelolaan hutan. Perencanaan hutan adalah upaya mendayagunakan fungsi hutan dengan menciptakan kegiatan yang dapat mempengaruhi proses yang sedang berjalan atau menciptakan proses baru agar hutan dapat memberi sumbangan maksimal untuk ikut memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya hutan. Prinsip manajemen berorientasi pada hasil hutan lestari, hasil terus meningkat, dan hasil maksimal. Prinsip berorientasi pada cara pengelolaan SFM, aspek-aspek pokok dalam SFM, aspek-aspek SFM, produksi, ekologi, dan sosial budaya. Aspek pengelolaan hutan lestari: 1. Kelestarian sumber daya hutan, 2. Kelestarian produksi, 3. Kelestarian lingkungan, 4. Kelestarian keanekaragaman hayati. Perencanaan sumber daya hutan. Perencanaan adalah proses kegiatan yang berkaitan dengan penentuan cara serta usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan yaitu menyusun kegiatan untuk mempengaruhi proses yang sedang berlangsung atau membuat proses baru untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi hutan. 1. Fungsi ekonomi, produksi hasil hutan baik kayu dan non-kayu, pembentuk lahan subur dan produksi humus. 2. Fungsi perlindungan, penjaga tata air dan iklim, perlindungan kesuburan, penjaga kesegaran daerah, perlindungan paspamputpa. 3. Fungsi keindahan, yaitu fungsi sebagai rekreasi atau tempat wisata. Aspek dan hierarkis perencanaan. 1. Tujuan, 2. Sasaran, 3. Kebijakan atau strategi, 4. Alat kebijakan, dan terakhir program atau proyek. Manfaat hutan dan kehutanan. Pembangunan nasional untuk meningkatkan sumbangan material kayu, kayu pertukangan, kayu kulit, pebuahan, satwa liar, dan lain-lain. Menambah devisa bagi negara, diversifikasi ekonomi dan membuka lapangan kerja, menyediakan social overhead capital, perumahan, jalan, listrik, dan lain-lain. Pembangunan pedesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal karena perluasan lapangan kerja, kemungkinan pembukaan wilayah desa, mendorong lahirnya industri pedesaan, dan mengurangi laju urbanisasi. Rincian manfaat hutan dan pengguna sebagaimana yang terlampir pada slide berikut. Jenis perencanaan, yaitu perencanaan instruktif, perencanaan pedoman, perencanaan insertif, dan perencanaan artikulatif. Bentang waktu perencanaan, yaitu rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Lingkup wilayah perencanaan, rencana nasional atau global, rencana regional atau provinsi, dan rencana distrik atau kabupaten atau KPH. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.